Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Samsidaiti Salam dengan NPM 24.258. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perdata, tugas hukum 1 perdata. Yang pertama itu pengaruh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap buku 2 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA membawa perubahan revolusioner terhadap sistem hukum pertahanan di Indonesia. Melalui pasal 58 UUPA secara tegas mencabut ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dalam buku 2 KUH Perdata. Pencabutan ini bukan tanpa alasan, melainkan upaya untuk menghilangkan sifat kolonial dari hukum tanah yang berlaku selama masa penjajahan dan menciptakan unifikasi hukum yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana hukum barat atau KUH Perdata berlaku bagi tanah-tanah dengan hak barat, sementara hukum adat berlaku bagi tanah-tanah dengan hak adat. Selanjutnya itu UUPA secara fundamental mengubah sistem ini menjadi sistem nasional tunggal yang bersumber pada hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia. Perubahan ini merefleksikan semangat nasionalisme dan upaya dekolonialisme hukum pasca kemerdekaan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Selanjutnya ada sistematika hukum benda. Pengertian benda dalam konteks hukum perdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dalam dijadikan objek hukum. Menurut pasal 49 KUH Perdata, benda mencakup barang-barang yang dipindahkan oleh atau tidak dipindahkan serta hak yang melekat pada benda tersebut. Sistematika hukum perdata dikenal dua macam sistematika hukum perdata, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan atau doktrin dan sistematika menurut pembentuk undang-undang atau Whittaker. Ilmu pengetahuan membagi hukum perdata menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama hukum orang, kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, dan yang keempat hukum waris. Sedangkan pembentuk undang-undang membagi hukum perdata menjadi 4 buku, yaitu buku ke-1 tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa. Nah, bagaimana sih hubungan antara kedua sistematika ini? Nah, bidang hukum orang dan hukum keluarga dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam buku 1 menurut sistematika pembentuk undang-undang. Hukum harta kekayaan dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam buku 2 dan buku 3, sedangkan hukum waris ada dalam buku 2. Nah, selanjutnya bagaimana sih dengan buku 4? Apakah hukum pembukuan itu merupakan hukum acara atau hukum perdata material? Nah, Wirjono Pratjodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Ada bagian dari hukum acara perdata yang mengatur beberapa hak dan kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam satu acara perdata yang mempunyai unsur-unsur yang bersifat material. Itulah sebabnya maka hukum pembuktian diatur dalam buku 4 KUH Perdata. Nah, selanjutnya ada pengertian benda. Pengertian benda dalam hukum Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499, benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Definisi ini memiliki cakupan yang luas dan mencerminkan konsep fundamental dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Dalam sistem hukum ini, suatu hal dapat dikategorikan sebagai benda apabila memiliki beberapa karakteristik esensial. Yang pertama itu, benda harus memiliki nilai ekonomis. Dan yang kedua, dapat dialihkan. Yang ketiga, dapat menjadi objek hubungan hukum. Dan yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nomor 2. Dan yang kelima, Undang-Undang nomor 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi UUPA ini
menggantikan sistem hukum tanah kolonial dan menciptakan sistem hukum agraria nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua landasan hukum ini bekerja sinergis dalam mengatur aspek kepemilikan, penggunaan, peralihan benda dalam sistem Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan macam-macam benda. Perbedaan macam-macam benda dalam hukum nasional Indonesia, benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak memiliki akar ukur kuat dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata, khususnya pasal 504 hingga pasal 518. Benda bergerak definisikan sebagai benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan. Nah, sementara itu benda tidak bergerak memiliki karakteristik utama, yaitu tidak dapat dipindahkan atau berpindah tanpa mengubah sifat atau fungsinya. Selanjutnya, macam-macam hak kebebasan, macam-macam hak kebendaan dalam hukum nasional Indonesia. Hak kebendaan berdasarkan KUH Perdata dalam sistem hukum kebendaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur berbagai hak kebendaan yang menjadi dasar penguasaan seseorang atas suatu benda. Hak milik atau eigendom merupakan hak kebendaan yang paling sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Hak ini memberikan kewenangan paling penuh kepada pemiliknya untuk menikmati dan menguasai benda secara bebas serta melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak pihak lain dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jadi karakteristik utama hak milik adalah sifatnya yang mudah dan dapat mempertahankan terhadap siapapun. Terus memiliki prioritas dan tidak dibatasi jangka waktunya. Hak milik hanya dapat beralih melalui peristiwa hukum tertentu seperti jual beli, hibah, warisan atau cara-cara lain untuk ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada hak pakai. Hak pakai atau gebruik dalam KUH Perdata diatur pada pasal 818 hingga pasal 829 yang memberikan kewenangan terhadap pemegangnya untuk menggunakan benda milik orang lain dan dalam beberapa hal menikmati hasil dari benda tersebut, berbeda dengan hak milik. Hak pakai bersifat terbatas dan tidak memiliki kewenangan maupun jangka waktunya. Terus hak kebendaan berdasarkan UPA Undang-Undang Nomor 5 1960. Selanjutnya ada bezit. Bezit dalam konteks hukum, bezit mencerminkan hubungan antara individu dan benda yang dapat dimiliki, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Dasar hukum mengenai bezit diatur dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata, khususnya dalam pasal 570 hingga 580. Pasal ini menjelaskan tentang penguasaan fisik dan hak-hak yang melekat pada bezit, serta memberikan landasan bagi individu untuk mengklaim hak atas benda yang mereka kuasai. Bezit juga dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain melalui traditio, yaitu penyerahan fisik benda dan pemilikan kepada pihak lain, atau melalui usurpation, yaitu penguasaan benda dan selanjutnya itu ada levering atau penyerahan. Mohon maaf, kita ulang. Bezit dalam konteks hukum, bezit mencerminkan hubungan antara individu dan benda yang dapat dimiliki, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Dasar hukum mengenai bezit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata Indonesia, khususnya pasal 570 hingga pasal 580. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang penguasaan fisik dan hak-hak melekat pada bezit, serta mencerminkan landasan bagi individu untuk meningkatkan klaim atas benda yang mereka kuasai.
Bejit dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain melalui traditio yaitu penyerahan fisik benda dari pemilik kepada pihak lain, atau melalui usufatio atau yaitu penguasaan benda yang tidak memiliki pemilik. Selanjutnya itu ada levering atau penyerahan. Levering atau penyerahan adalah proses di mana pemilik suatu benda secara fisik menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Dalam konteks hukum, penyerahan merupakan langkah penting dalam transaksi jual beli, sewa, atau perjanjian lainnya yang dilibatkan pemindahan hak atas benda. Penyerahan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan dan merupakan syarat sah untuk mengalihkan hak milik. Dasar hukum mengenai levering diatur dalam kitab KUH Perdata, khususnya pasal 1457 hingga pasal 1460. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian jual beli, di mana hak atas benda berpindah kepada pembeli setelah penyerahan dilakukan. Selain itu, KUH Perdata juga mengatur tentang berbagai bentuk penyerahan, baik yang bersifat fisik maupun simbolis. Selanjutnya itu ada wagering atau kadaluarsa. Wagering atau kadaluarsa adalah suatu keadaan di mana hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum menjadi hilang setelah jangka waktu tertentu. Dalam hukum Indonesia, wagering diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong para pihak untuk segera menuntut haknya. Dengan adanya ketentuan kadaluarsa, diharapkan sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut. Dalam dasar hukum mengenai forjaring diatur dalam pasal 1967 hingga pasal 1993 KUH Perdata. Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai jenis kadaluarsa, termasuk kadaluarsa umum dan khusus serta jangka waktu berlaku untuk masing-masing jenis tuntutan. Selanjutnya ada bezuaring atau pembebanan. Bezuaring atau pembebanan adalah suatu kondisi di mana suatu benda, terutama benda tidak bergerak, dikenakan hak atau kewajiban tertentu yang membatasi penggunaan atau penguasaan benda tersebut oleh pemiliknya. Dalam konteks hukum Indonesia, pembebanan ini seringkali terkait dengan hak tanggungan, hipotek, atau hak sewa yang dapat mempengaruhi nilai penggunaan properti. Pembebanan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam transaksi yang melibatkan benda tersebut. Dasar hukum mengenai bezuaring diatur dalam pasal 1130 hingga pasal 1160 KUH Perdata yang menjelaskan tentang hak tanggungan dan hipotek. Pasal-pasal itu mengatur bagaimana suatu benda dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban utang. Dalam hal ini, pemilik benda yang dibebani tetap memiliki hak atas benda tersebut, namun harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian perbebanan. Selanjutnya ada Blesleg atau penyitaan. Blesleg atau penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengambil alih atau menguasai barang milik seseorang sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban hukum seperti utang atau keputusan pengadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHP dan bertujuan untuk melindungi hak kreditur serta memastikan bahwa kewajiban debitor dapat dipenuhi. Penyitaan dapat dilakukan terhadap berbagai jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dasar hukum mengenai Blesleg diatur dalam pasal 224 hingga pasal 225 KUHP yang menjelaskan tentang prosedur dan syarat-syarat penyitaan. Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang sah atau berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, penyitaan harus dilakukan dengan itikat baik dan tidak boleh merugikan yang tidak bersalah. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.